Keesokan harinya, party Ren mendapat quest untuk membunuh para slime yang sudah terlalu banyak jumlahnya di hutan. Meskipun para slime lemah, tapi mereka bisa merusak ladang pertanian para warga ya. Sedangkan para petualang jarang mengambil quest ini karena terlalu mudah dan imbalannya ya biasa aja gitu. Jadi, guild petualang telah menyerahkan semua quest membunuh slime kepada party Ren. Tapi sayangnya, para slime yang terlalu banyak ini sulit ditemukan karena party Ren belum melihat sarang utama slime. Dan mereka hanya membunuh beberapa grup slime saja. Ini juga sangat merepotkan karena saat para slime dibunuh dengan kekuatan fisik, lendir mereka tuh akan menyebar kemana-mana ya. Bahkan Kanade itu tidak tahan dengan lendir slime yang sangat lengket seperti ini. Nah, sedangkan Tania bisa membunuh slime dengan mudah ya karena dia pakai semburan api doang gitu kan. Karena mereka kesulitan untuk mencari sarang slime, Ren akan mencoba sesuatu yang bisa mempermudah pencarian mereka. Ren merasuki burung yang ada di sana menggunakan sihir, dan tubuh Ren yang sekarang hanya memiliki setengah kesadaran saja. Aduh, itu nyender di bantalan melon enak juga ya. Ren merasa aman melakukan ini karena Tania dan Kanade pasti akan menjaga tubuh Ren. Tania dan Kanade terkejut karena Ren memiliki kemampuan seperti itu. Tapi Ren menganggap bahwa kemampuan ini biasa-biasa saja. Beberapa waktu telah berlalu, akhirnya mereka menemukan sekumpulan slime yang sangat banyak. Melihat ini, Kanade tidak bisa membunuh mereka dengan kekuatan fisiknya karena dia tidak ingin tubuhnya dilumuri dengan lendir-lendir slime. Tapi sebelum Kanade melakukan penyerangannya dengan batu, Tania penasaran dengan kemampuan sihir apa aja yang bisa Ren keluarkan. Ren mengatakan bahwa dia hanya pernah belajar dasar-dasar sihir saja seperti Fireball dan Heal. Setelah mendengar hal itu, Tania menyuruh Ren untuk mengeluarkan sihir Fireball untuk membunuh para slime di sini. Awalnya Ren tidak mau karena kekuatan sihir Fireball sangat kecil jangkauan dan damage-nya. Tapi Tania terus memaksa Ren ya karena dia harus mencobanya terlebih dahulu. Ren memperoleh kekuatan sihir yang besar dari Tania. Jadi, kekuatan Fireball Ren yang sekarang bukan hanya serangan kecil saja. Kekuatan Ren dari segi sihir dan fisik sudah di-boosting oleh Tania dan Kanade. Jadi, Ren itu tidak perlu khawatir lagi ya. Lalu Tania akan mengajarkan Ren cara untuk mengendalikan sihir dan mengontrol kekuatannya. Ren harus membunuh semua slime itu sendirian untuk melatih sihir Fireball-nya sendiri. Setelah guild petualang memberikan imbalan yang sangat banyak kepada party Ren, mereka belanja sebentar di pasar. Terlihat Tania yang sangat terkenal di kalangan warga karena mereka mengira Tania lagi cosplay ya. Pada malam hari, mereka makan malam bersama di sebuah restoran. Tania dan Kanade makan dengan porsi yang sangat banyak, hingga membuat Ren terkejut ya. Ren baru mengetahui jika ras terkuat seperti ini bisa melahap banyak makanan ketika mereka terlalu lapar. Setelah makan malam selesai, mereka berbincang sebentar untuk mengetahui masa lalu Ren. Awalnya Ren tidak ingin membahas itu karena tidak ada hal yang spesial di masa lalunya. Tapi Kanade dan Tania ini penasaran ya tentang masa lalu Ren hingga bisa menjadi Beastamer sehebat ini. Kemudian Ren mulai menceritakan masa lalunya. Dulu di kampung halaman Ren, semua orang memiliki kelas Beastamer, termasuk orang tuanya. Ren setiap hari belajar cara menjadi Beastamer, subkelas Beastamer, dan berbagai macam tentang sihir-sihir dasar. Namun, kampung halaman Ren sudah tidak ada lagi karena tiba-tiba diserang oleh para monster dan desa Ren musnah dalam semalam. Ren yang baru selesai latihan kemampuan Beastamer sangat terkejut melihat desanya yang hancur. Akhirnya Ren dibawa oleh seorang petualang ke kota dan dia mulai bekerja untuk mencari uang. Pekerjaan apapun akan Ren lakukan, bahkan dia rela tidur di tempat yang kurang layak untuk ditinggali. Sampai Ren berusia remaja, dia mulai bertemu dengan party para pahlawan. Arios mengajak Ren untuk bergabung ke dalam party untuk berpetualang bersama ya. Awalnya Ren sangat senang karena akhirnya dia bisa menemukan sesuatu yang bisa dia lakukan dengan kemampuan Beastamer-nya. Tapi sayangnya Ren selama ini hanya digunakan sebagai alat dan budak saja.
Kemampuan Beast Tamer Ren juga diremehkan oleh para pahlawan. Meskipun Ren ini sering menjaga mereka dari para monster setiap malam di hutan, si Ren ini tetap diremehin sama para pahlawan karena kemampuan Beast Tamer-nya. Setelah mendengar hal itu, Kanade dan Tanya merasa bersalah karena telah membuka topik pembicaraan ini. Mereka meminta maaf kepada Ren karena topik ini mengingatkannya kepada party para pahlawan. Lalu Ren tidak mempermasalahkan itu. Lagi pula itu hanya masa lalu. Ya, walaupun sebenarnya Ren ini masih merasa sakit hati gitu kan dengan perilaku para pahlawan, Kanade dan Tanya mengerti perasaan Ren dan mereka pasti akan selalu bersamanya. Tanya mengatakan bahwa Ren terlalu baik kepada siapapun, jadi mereka bisa memanfaatkan Ren sesuka hati mereka gitu. Ya, walaupun begitu, Tanya tetap kagum dengan Ren karena dia bisa berjuang sendirian tanpa orang tua di kehidupan ini. Kanade juga baru mengetahui bahwa Ren berusaha menolong orang lain karena dia tidak ingin merasakan kehidupan yang sama sepertinya. Kanade juga kagum dengan sifat Ren yang baik karena waktu itu berani menolong Kanade meskipun Ren tahu bahwa Killer Tiger sulit dikalahkan. Kanade dan Tanya sangat senang menjadi teman Ren, jadi Ren tidak perlu merasakan kesepian lagi. Ren juga harus menceritakan apapun yang sedang dia pikirkan. Kanade dan Tanya tidak ingin Ren membawa beban kehidupan sendirian. Lalu Kanade dan Tanya sangat kesal dengan para pahlawan karena sifat mereka tuh seperti sampah ya. Mereka berpikir bahwa para pahlawan pasti sedang kesulitan sekarang karena tidak ada Ren di samping mereka. 実は優しいよね。やめなさい。あはは、赤くなった。別にレインのためじゃないわよ。でもあまりにもひどいから。 Keesokan harinya, mereka mengambil quest untuk membunuh monster orc yang sangat banyak di daerah pegunungan. Tentu saja, Kanade, Ren, dan Tanya dengan mudah mengalahkan mereka. Mereka tetap harus berhati-hati karena orc adalah tipe monster yang cukup licik. Tapi Tanya sangat percaya diri bahwa dirinya itu pasti akan mengalahkan semua orc karena dia adalah ras terkuat. Ketika mereka menyusuri pegunungan lagi, Tanya menemukan ada satu orc yang tersisa. Tanya akan membunuhnya, tapi tiba-tiba orc ini menarik kaki Tanya dan orc lain muncul secara tiba-tiba. Untungnya, Ren dan Kanade berhasil menyelamatkan Tanya tepat waktu. Lalu Ren segera mengobati lukanya dengan sihir penyembuhnya sendiri. Tanya merasa bersalah karena sebelumnya dia telah membahayakan nyawa Ren. Tapi Ren tidak mempermasalahkan itu karena luka yang dia dapat tidak terlalu parah ya. Setelah itu mereka melaporkan quest kepada guild petualang untuk diberikan hadiah uang yang banyak lagi. Ketika Ren keluar bangunan guild petualang, dia melihat Kanade yang sedang sendirian. Kanade mengatakan bahwa Tanya terlihat sedih dari tadi dan pergi begitu saja ya. Kanade tidak tahu penyebab kesedihan Tanya karena dia tidak menceritakan apapun. Lalu mereka mulai mencari keberadaan Tanya dan setelah lama mencarinya, akhirnya mereka menemukan Tanya yang sedang bersedih di sebuah jembatan. Ren penasaran kenapa Tanya terlihat sedih seperti ini. Padahal biasanya dia itu selalu ceria. Lalu Tanya benar-benar meminta maaf karena telah membuat Ren terluka sebelumnya. Seharusnya Tanya bisa lebih waspada dengan orc yang mencurigakan tadi. Dia bersyukur karena Ren tidak menderita luka yang parah. Tapi jika suatu saat nanti ada kejadian yang lebih parah dari hari ini, Tanya tidak tahu harus melakukan apa kepada Ren. Lalu Ren menenangkan hati dan pikiran Tanya. Yang terpenting sekarang adalah Tanya baik-baik saja dan sudah menyesali kecerobohannya. Ren tidak akan marah kepada Tanya karena pertempuran hari ini hanya sebagai pembelajaran untuk menjadi lebih baik di masa depan. Setelah itu mereka kembali ke penginapan dan seperti biasa, ibu resepsionis tidak memberikan kamar tambahan untuk mereka ya. Dia tahu bahwa Ren pasti akan bersenang-senang untuk membuat aktivitas panas di tempat tidur dengan Tanya dan Kanade. Aduh, ini ibu-ibu juga nggak beres satu nih.
Pada tengah malam, Tania masih belum tidur karena memikirkan Ren. Ren benar-benar orang yang baik, bahkan bisa memperlakukan dan menghargai wanita dengan sempurna. Ren juga rela tidur di lantai karena Tania yang menempati tempat tidur Ren sekarang. Jantung Tania mulai berdebar kencang, pikirannya selalu tertuju kepada Ren dan mata Tania tidak bisa berpaling darinya. Tiba-tiba Tania menyadari sesuatu tentang perasaannya kepada Ren. あとちゃんとかけなさいよね。私はそんなにしょろくないのよ。ちょっと気に入ってるだけでそれ以上のことなんてないんだから。私レインのことないありえないから。おやすみレイン。 Keesokan harinya mereka akan menjalankan quest selanjutnya. Tania menyarankan Ren untuk membeli perlengkapan karena dia harus memiliki armor yang kuat. Tania dan Kanade bisa mempertahankan diri mereka sendiri. Tapi berbeda dengan Ren yang memiliki kelemahan ketika bertarung tanpa kemampuan beast-tamernya. Lalu Ren ini menyetujui saran Tania dan akan mencari perlengkapan di toko armor nanti. Tapi tiba-tiba kejadian yang tidak diinginkan Ren terjadi di sini. 久しぶりだねレイン。